Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah karena memang kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita memujinya karena memang hanya Dialah yang pantas untuk kita puji. Dalam setiap saat, dimanapun kita berada, di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Allah hanya minta kita untuk bersyukur. Allah tidak meminta kita untuk membalas kebaikannya. Karena kalaulah kita diminta untuk membalas kebaikan Allah, tidak akan sanggup. Pasti tidak sanggup. Dalam sebuah riwayat, ada salah seorang dari Bani Israel mengandalkan amalannya, ibadahnya selama 500 tahun untuk mendapatkan surga. Tapi ternyata amalan 500 tahun itu tidak cukup untuk membalas nikmat mata. Jadi ketika dia mau dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan, engkau masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmat dan karunia Allah, ridha Allah. Protes dia, ya Allah, saya sudah beramal 500 tahun, tidakkah pantas untuk mendapatkan? Nah, diuji oleh Allah. Amalan 500 tahun tidak cukup untuk membalas nikmat mata. Maka Allah tidak minta kita yang payah-payah. Allah tidak meminta kita untuk melakukan hal yang kita tidak mampu. Allah hanya suruh kita lakukan apa yang kita bisa. Apa itu? Syukur. Tinggal bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Selesai. Dan orang yang bersyukur, Allah janjikan pula untuk ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, saya tambah. Oleh karena itu, salah satu dari cara yang paling efektif untuk menambah nikmat Allah dalam kehidupan kita bukan kerja keras, tapi syukur. Kerja keras kita belum menjamin. Ada kadang-kadang orang tinggal pula sholat gara-gara bekerja untuk mencari rezeki. Padahal Allah sudah tunjukkan caranya. Syukur kalian, la azidannakum. Akan saya tambah. Betapa kasih sayang Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Hanya sekedar kita bersyukur untuk nikmat yang ada, Allah kembali menambah nikmat yang lain. Maka teruslah bersyukur dan bersiaplah untuk mendapatkan nikmat demi nikmat dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua benar-benar mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah suruh kita bersyukur? Agar kita tahu kekurangan kita, agar kita tahu kebesaran dan kekayaan Allah. Pada saat yang sama kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memang karena Allah yang memudahkan.
kita hadir ke rumah Allah pada malam hari ini, nggak akan mungkin bisa kecuali Allah yang memudahkan. Maka bersyukurlah. Kalau kita syukuri, mudah-mudahan dimudahkan Allah kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu di hari-hari yang berikutnya. Bahkan sekadar berbicara saja, lidah kita ketika masih berbicara bisa mengucapkan kata-kata, tidak akan mungkin bisa kecuali ketika Allah yang memudahkan. Suatu saat kalau Allah sudah katakan kamu jangan berbicara lagi, maka kita tidak akan mampu untuk mengucapkan apapun. Betapa mudahnya kita mengangkat tangan kita. Yang mudah ini nggak bisa terjadi kalau seandainya Allah tidak memudahkannya. Suatu saat kalau Allah sudah mengatakan kamu tidak bergerak lagi, maka kita memang tidak bisa lagi untuk menggerakkannya. Ada orang yang sudah mati badannya sebelah masih, sebelah tidak. Kenapa bisa? Apakah itu keinginan dia? Tidak. Itu ketentuan Allah yang ada pada kehidupannya. Maka sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah dan ridhalah dengan semua ketentuan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah contoh konkret dalam bersyukur. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh konkret bagaimana cara bersyukur yang benar. Kalau mau tahu seperti apa cara bersyukur, tengok dari Nabi kita. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membagi syukur itu kepada 3. Ada syukurul lisan, ada syukurul qalbi, ada syukurul jawarih. Syukurul lisan, syukur yang diucapkan oleh lidah kita. Lidah kita mengucapkan alhamdulillah. Syukurul qalbi, syukur yang dilakukan oleh hati. Hati seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah, maka hatinya akan semakin cinta kepada Sang Pemberi nikmat. Akan semakin dia cintai, akan semakin dia taati, semakin dia rindukan kalau benar-benar dia bersyukur. Dan itu namanya syukurul qalbi. Ada syukurul jawarih. Syukur anggota tubuh. Jadi anggota tubuh kita bisa bersyukur. Saat kening kita sujud di lantai, sesungguhnya dia sedang bersyukur. Karena kalau kening ini sudah tidak sujud kepada Allah, berarti dia kufur. Saat kaki kita melangkah ke tempat-tempat ibadah, kaki kita sedang bersyukur. Itu namanya syukur jawarih. Karena ketika kaki kita melangkah ke tempat-tempat dosa, sesungguhnya dia sedang kufur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat bagi kita bersama yang harus kita syukuri. Karena hadirnya dia ke muka bumi diutus oleh Allah ini menjadi seorang nabi. Dengan kehadirannya lah kita tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak datangnya membawa sebuah risalah, kita tidak tahu bagaimana cara mensyukuri Rabb kita. Kita enggak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Kita enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, dan kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Hadir beliau sempurna semuanya. Enggak ada lagi yang baik kecuali sudah beliau sampaikan. Enggak ada lagi yang buruk kecuali beliau sudah ingatkan. Maka turunlah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna sudah. Enggak ada lagi harus kita tambah.
dan tidak ada lagi yang harus kita kurangi. Tinggal kita bagaimana pula berupaya semaksimal mungkin agar sempurna dalam mentaati beliau, dalam mengikutinya. Andaikan tidak bisa sesempurna 100%, mendekati enggak juga, mendekati kepada mendekati yang tadi itu. Yang penting harus ada usaha, harus ada upaya. Karena itulah jalan yang terang. Itulah jalan keselamatan yang tidak ada lagi sisi gelapnya. Semua sudah terang. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan engkau, taraktukum, kalian. Saya tinggalkan kalian di atas hujjah yang sangat terang. Jelas, tidak ada samarnya, tidak ada gelapnya sama sekali. Al-bayda, cerah. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siang. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang keluar dari jalan itu kecuali dia pasti binasa. Tidak ada orang yang keluar dari ketentuannya kecuali pasti halik, hancur, binasa. Maka satu-satunya jalan untuk selamat adalah ketika kita berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insyaallah pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, dan pantas pula untuk mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh Nabi dari telaganya. Inilah yang akan menjadi tema kita insyaallah pada malam hari ini. Jangan sampai kita terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok riwayat yang ada, itu ada istilahnya al-haud. Al-haud itu artinya telaga. Tapi ada al-kautsar. Al-kautsar itu juga telaga. Tapi satu di dalam surga, yang satu lagi ketika berada di padang mahsyar. Ikhwati fillah, saya ingin memulai dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haud. Man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. La yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani, thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni, fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, fa aqul suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya saya mendahului kalian nanti menuju telaga. Jadi inni faratukum alal haud. Faratukum itu artinya ataqaddamukum alal haud. Saya mendahului kalian nanti datang ke telaga. Artinya Nabi lebih duluan sampai ke situ. Man marra alayya syariba. Disitulah Nabi menunggu-nunggu umatnya untuk diberikan minuman. Man marra, siapa yang melewati itu, alayya, melewati saya, syariba minhu. Wa man syariba lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya, maka dia tidak lagi merasa haus. Mahsyar, semua orang tahu bahwa mahsyar itu di mana semua orang kehausan. Tempat di mana matahari jaraknya hanya dalam hitungan mil. Semua orang kehausan. Tetapi ada orang-orang yang diberikan minuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya, maka dia tidak merasa haus.
La yaridanna alayya aqwamun. Nanti akan ada datang banyak kaum, datang mendekat. A'rifuhum wa ya'rifunani. Saya kenal mereka dan mereka kenal saya. Bagaimana cara Nabi mengenali umatnya di akhirat kelak? Apakah kita orang yang pernah dilihat oleh Nabi? Enggak. Kalau untuk sahabat-sahabatnya Nabi akan kenal karena hidup bersama dia. Tapi orang yang tidak hidup bersama Nabi, a'rifuhum wa ya'rifunani. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Melalui apa? Min atharil wudu. Dari bekas cahaya yang ada pada anggota wudunya. Maka jangan pernah ragu untuk sering-sering berwudu. Banyak fadilah saat kita berwudu fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Salah satunya apa? Itu membuat Nabi bisa mengenali kita karena cahaya yang muncul dari anggota-anggota wudu kita. Ghurral muhajjalin. Maka Nabi menganjurkan kalau basuh tangan jangan pas-pas sampai ke siku, lebihkan sedikit. Pas mata kaki, jangan pula pas-pas pada mata kaki, naikkan sedikit. Semua itu akan menjadi bukti, akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat kelak. Arifuhum wa ya'rifunani. Saya kenal mereka dan mereka juga kenal saya. Summa yuhalu baini wa bainahum. Hanya saja kaum yang tadi itu dihalangi antara saya dengan mereka itu nggak bisa dekat. Bahkan dalam satu riwayat ada malaikat yang mengusirnya, nggak boleh mendekat. Fa'akul, lalu saya berkata, innahum minni, kenapa dihalangi? Bukankah mereka adalah bagian dari umat saya? Jadi berarti akan ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dihalangi untuk mendekati telaga. Nabi bilang itu umat saya, kenapa dihalangi? Karena malaikat yang menghalanginya. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah peninggalmu. Engkau tidak tahu ma ahdatsu, apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu setelah kamu wafat. Berarti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengetahui apapun yang dilakukan oleh umatnya setelah dia wafat. Ini menolak keyakinan sebahagian orang-orang sufi yang berpegang kepada di antara sebuah hadis dan hadisnya adalah dhaif, yang mereka mengatakan bahwa berdasarkan kepada riwayat itu nanti diperlihatkan kepada nabi-nabi itu amalan umatnya setiap hari Jumat. Jadi diperlihatkan kepada nabi itu amalan-amalan umatnya pada setiap hari Jumat. Kalau memang akan diperlihatkan, berarti Nabi tahu. Kalau hadis ini mengatakan innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Maka ketika Nabi wafat sudah tidak ada lagi pengetahuan dia tentang apa yang terjadi oleh umatnya yang dilakukannya berdasarkan kepada hadis yang sahih ini. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa Nabi belum wafat, padahal dia sudah wafat berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat sudah menjawab innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak fa'aqul, lalu saya pun ikut mengatakan suhkan liman ghayyara ba'di. Suhkan, celaka, pergi menjauh, liman ghayyara ba'di, bagi orang-orang yang telah merubah-rubah agamaku sesudahku. Hadis ini mengandung banyak pelajaran tentu saja.
Salah satu dari pelajarannya adalah, salah satu dari kebahagiaan yang luar biasa di hari akhirat kelak, itu adalah ketika kita mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang kita ke situ, Nabi ambil air itu, ada tuangannya gini, dikasihnya minum. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nabi yang langsung menuangkannya. Dan telaga Nabi itu sangat luas sekali. Gayungnya saja sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Yang sangat indah. Airnya lebih putih dari susu. Lebih manis daripada madu. Dan tidak ada yang bisa mengukur manisnya itu seperti apa, karena ini adalah persoalan gaib yang nanti baru bisa diketahui. Maka jangan sampai kita terusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berdasarkan kepada hadis ini akan ada nanti aqwamun yuhalu baini wa bainahum, akan ada nanti kaum, akan ada orang-orang yang nanti dihalangi, tidak berhak untuk mendekat, tidak berhak mereka untuk mendapatkan minuman itu. Dan itu berarti adalah kerugian yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ketika kita tidak berhak untuk mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari telaganya, yuhalu baini wa bainahum. Apa sebabnya? Sebabnya inilah yang perlu untuk kita ketahui, dan bagaimana para ulama memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Karena ketika dikatakan yuhalu baini wa bainahum, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sekarang kata-kata innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu wahai Muhammad perkara-perkara apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka setelah kamu wafat. Kau tak tahu, tapi mereka berbuat. Ahdatsu, al-ihdas. Kalau dikembalikan kepada kata-kata al-ihdas yang lain, yang pada riwayat yang lain, di antaranya Nabi mengatakan kullu muhdatsatin, ihdas enggak tuh? Ma ahdatsu, apa yang telah mereka berbuat. Maka penjelasannya oleh para ulama, ada beberapa kaum yang terusir. Yang pertama, yang terusir adalah al-murtaddun, orang-orang murtad. Orang-orang murtad adalah orang-orang yang meninggalkan agama. Awalnya dia berkeyakinan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya mereka murtad, meninggalkan keyakinan yang diyakini sebelumnya. Setelah Nabi wafat, mereka meninggalkan. Adakah? Ada. Maka baru saja Nabi wafat, muncul persoalan pada masa Abu Bakar. Apa persoalan di antara masalah berat yang dihadapi oleh Abu Bakar setelah Nabi wafat? Adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama, bahkan orang-orang yang mengaku dia sebagai Nabi. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Sajah yang perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki aja rupa-rupanya yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Yang perempuan pun ternyata ada. Adakah Nabi dari kalangan perempuan? Sekarang yang mengaku adalah perempuan. Sedangkan yang laki-laki aja kalau mengaku pasti tertolak, apalagi kalau perempuan. Inilah persoalan yang muncul setelah Nabi wafat. Maka dekatlah satu istilah harbul murtadin, memerangi kaum yang murtad.
salah satu dari bentuk murtadnya adalah mereka menganggap bahwa kewajiban zakat itu hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Jadi pada saat Nabi sudah wafat, mereka meyakini bahwa zakat tidak lagi wajib karena Nabi sudah tidak ada. Kewajibannya hanya ketika Nabi masih hidup. Maka engganlah mereka untuk membayar zakat. Abu Bakar dengan keyakinan penuh mereka ini mesti diperangi, mesti dibunuh. Waktu itu Umar menolak. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dia kan cuma zakat yang dia tidak mau bayar, tapi mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, saya tidak akan membeda-bedakan antara orang yang tidak mau membayar zakat dengan orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena ketika tidak mau bayar zakat, berarti dia telah menolak untuk melaksanakan konsekuensi dari kata la ilaha illallah. Pada akhirnya Umar bisa menerima. Awal dia menolak, dibacakan oleh Umar hadis. Rasul pernah bilang ke saya, kata Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang kecuali kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau sudah diucapkan la ilaha illallah, asama minni dima'uhum wa amwaluhum. Selamat nyawa dan hartanya. Sekarang mereka ucapkan itu hanya sekadar tidak mau membayar zakat. Mereka tidak mau, bukan sekadar tidak mau, tapi meyakini bahwa zakat sudah tidak lagi sebagai sebuah kewajiban setelah Nabi wafat. Kalau menolak sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah, berarti hukumnya kufur. Kalau sekadar meninggalkan tapi masih meyakini, bisa saja bukan kufur. Maka berbeda antara orang yang meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan dengan orang yang meninggalkan sholat karena memang menganggap bahwa sholat tidak wajib. Yang ada pada masa Abu Bakar, mereka menganggap bahwa zakat sudah tidak wajib karena Nabi wafat. Atas dasar itulah Abu Bakar memeranginya dan pada akhirnya disetujui oleh Umar ibnu Al-Khattab. Maka ketika para ulama memberikan penjelasan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, yang pertama sekali adalah al-murtaddin. Mereka pasti akan tertolak dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak sedikit pun bagi dia untuk meminumnya. Kenapa demikian? Karena memang dia sudah merubah-rubah, bukan lagi merubah tapi justru meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, yang dimaksud dengan ahdatsu ba'dak. Yang pertama apa tadi? Al-murtaddin, murtad. Yang kedua, al-ihdas. Al-ihdas, mendatangkan perkara-perkara baru dalam beragama yang tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Ahdatsu, ihdas. Itulah yang masuk dalam kategori yang tadi itu, kullu muhdatsatin bid'ah. Dan bid'ah yang paling parah kerusakannya bid'atul i'tiqad. Bid'ah dalam berakidah. Apa yang diyakini oleh orang-orang Khawarij, apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, apa yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah, Jahmiyah. Bermuncullah berbagai macam aliran kalam yang memang mereka punya metode tersendiri dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam mengenali Allah.
Apa metode mereka? Karena perbedaan metode dengan ulama salaf yang sebelumnya, mereka telah memunculkan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah. Contoh, umpamanya Jahmiyah atau Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Al-Jahmiyah adalah kelompok yang menolak nama dan sifat. Jadi kalau Mu'tazilah sekedar menolak sifat saja. Kalau Jahmiyah nama dan sifat. Enggak tahu bagaimana cara mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka gunakan untuk mengenali Allah diawali dengan pengenalan mereka terhadap makhluk. Lalu diputuskan apa yang ada pada makhluk berarti mustahil ada pada Allah. Kalau diyakini juga berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ditolaknya lah berbagai macam bentuk sifat. Kita kalau bicara sifat Allah nanti ada dua kategori besar. Ada sifat-sifat zatiyah, ada sifat-sifat fi'liyah. Kalau sifat-sifat fi'li itu sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Banyak sekali Allah menceritakan tentang diri Dia dalam Al-Quran. Kita kalau ingin kenal Allah, bagaimana cara yang paling tepat untuk mengenali Allah? Cara yang paling tepat mengenali Allah adalah melalui kata-katanya sendiri ketika ia memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Kita kalau mau kenal si A, yang paling tepat adalah ketika si A itu yang berbicara di hadapan kita. Saya adalah, nama saya ini, saya berasal dari ini, orang tua saya ini. Kalau dia yang ngomong, itulah yang paling tepat untuk mengenali Allah. Mungkin enggak kira-kira seseorang memperkenalkan dirinya, nama saya Musa umpamanya. Mungkin enggak kita yang dengar itu, kayaknya enggak Musa namanya. Mungkin enggak? Enggak mungkin, karena dia yang memperkenalkan. Saya berasal dari ini, kayaknya enggak nih. Kayaknya itu dari mana munculnya? Dari dugaan. Umur saya 30. Kayaknya enggak nih, masa 30 umurnya segini. Kayaknya itu pasti dugaan. Padahal dia yang menceritakan. Nah, ketika Allah yang menceritakan tentang dirinya, siapa dia? Mungkinkah kita katakan, kau condong enggak ada? Mungkin? Sekarang dia bilang, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Mungkin enggak bilang, enggak mungkin sebenarnya. Boleh ya? Enggak bisa. Nyinyo menyabui. Ketika dikatakan tidak mungkin, oh kalau begitu Allah butuh kepada arsy, berarti sama itu jawab. Padahal Allah ketika menceritakan tentang dirinya hanya menyebutkan kalau dia berada di atas arsy, dan dia tidak pernah mengatakan kalau dia butuh kepada arsy, karena memang mustahil Allah butuh kepada arsy, sebab dia khalik arsy makhluk. Ada enggak orang yang menolaknya? Jahmiyah. Keyakinan kelompok Jahmiyah, karena khawatir kalau disebut Allah punya arah di hati, itu kan arah dah. Sama aja nunjuk kami muda. Ini kami muda yang tidak hati bauyanya, lu ambil olehnya. Berarti sama aja itu. Yang mengatakan itu tuh apa? Nih, padahal Quran menyebutkan ini yang begini-begini ini, khawatir nanti jangan-jangan tertolak mendapatkan minuman. Karena dia sudah
memberikan sebuah pernyataan yang tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang dari Nabi justru kebalikan dari yang mereka yakini, sesuai dengan yang ada pada ayat, sesuai yang ada pada hadis, dan sahabat tidak pernah mempertanyakan ada arahkah atau tidak, apakah berbutuh kepada tempatnya lepas, tidak butuh. Sekarang ketika Nabi mengatakan azan, Abi sudah Wak? Kalau Abi alhamdulillah balik, kami kebakar dulu. Azan dulu. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sudah katakan bahwa yang paling tepat cara untuk mengenali Allah adalah melalui apa yang dia perkenalkan dirinya sendiri dalam Al-Quran atau melalui utusan resminya. Utusan resmi. Kalau ada umpama bupati nak datang ke Syuhada, bupati tidak bisa, tiba-tiba ada utusan. Utusan inilah yang menyampaikan semua pesan-pesannya itu. Apa yang seharusnya dia langsung sampaikan, disampaikan oleh utusan. Pada saat utusan itu menyampaikan, bisa ndak awak menyabui? Ndak, itu gak suruh batir dehnya. Mungkin? Ndak mungkin. Tapi kalau pada manusia bisa saja terjadi karena manusia mungkin berbohong. Tapi untuk Allah dan Rasulnya, utusan resmi Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran atau ketika Rasulnya yang menyampaikan pada hadis-hadisnya, sama kedudukannya. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sekarang Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul dalam sebuah riwayat? Dia bersama para sahabat. Ketika itu bulan purnama, Qamar, Lailatul Badr. Nampak ada dalam bulan tu ya, kata Rasul. Lainnya sahabat. Ada pesan akidah yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Satarawna rabbakum. Kalian nanti akan memandang kepada Rabb kalian kama tarawnal qamar. Seperti kalian memandang kepada bulan itu. La tudammuna fihi, kalian tidak berdesak-desakan. Kalau ditengok sekilas seperti kalian melihat bulan, itu ada arah enggak? Tapi kan Nabi dan sahabat kan enggak pernah mempersoalkan. Allah karena dia maha tinggi, maka dia wajib berada di atas. Ini maha tinggi, Rahman. Kalau bawah, maha rendah itu nomor. Maka seperti kalian melihat ke bulan, la tudammuna fihi. Berapa miliar umat dalam surga. Tapi ketika melihat Allah, mereka tidak desak-desakan. Karena seperti melihat bulan. Ini bukan sedang menyamakan Allah dengan bulan. Tapi sedang menyamakan cara melihatnya. Ulama-ulama mazhab dulu ketika ditanya, "Conda apa menengok dunia?" Apa jawaban? Bihatail ainain, dengan kedua mata nih hanya. Karena ada pula sebagian dari kelompok-kelompok aliran kalam tu memandang isu tu ya, do memandang dunia, pindah jo matur. Tu je apa dia? Sama je mimpi. Mimpi awak kan lolok tertutup mata, tapi ada yang nampak ada awak. Yang menyabut itu siapa tu? Lei pernah sampai dari Nabi sendiri tu. Maka ulama mazhab ketika kalau ditanya, tunjuk mata menengok je dua mata kau hanya. Seperti yang diucapkan oleh Imam Malik. Berarti betul-betul melihat. Tetapi tidak ada yang mempersoalkan ada arahkah atau tidak ada arah, karena memang Allah dan Rasul yang menyampaikan. Dan kita tidak perlu lagi banyak-banyak mempertanyakan, karena banyak-banyak mempertanyakan justru akan membuat kita menjadi ragu
Apa dak jadi ragu? Nyo bekok kalau banyak tanya tentang Allah tu, belah banyak jangan supo bekok lah tu. Kalau betu cedek, kau bekok kalau kau cedek, kau doa ha. Maka di hadapan ayat-ayat dan hadis-hadis akidah yang terkenal, yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan Allah, maka kewajiban kita adalah al-iman sebagaimana Nabi dulu mengimaninya, al-isbat kita tetapkan sebagaimana Nabi menetapkan, dan pada saat yang sama jangan pernah menyerupakan, jangan pernah menyamakan, jangan pula pernah menolak, karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dirubah-rubah juga kita khawatir jangan-jangan tertolak dari mendapatkan minuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterang itu akidah ulama salaf dulu. Sangat jelas. Ndak payah mengenal Allah. Roda. Apa nyinyo dalam Quran, apa lonya utusannya dalam hadis. Imani. Dan sekaligus laisa kamitslihi syai'un. Baik pada sifat-sifat fi'liyah, yang tadi itu fi'liyah. Ada nanti sifat-sifat zatiyah. Kalau fi'liyah itu banyak nanti. Allah itu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Kok banyak yang tidak bisa mengatakan menerima hakikat bergembira itu kan seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Berarti Allah bisa bergembira? Bisa nabinya bu. Karena Allah bisa benci, Allah bisa suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsinin. Sebaliknya nanti kalau cinta lawannya apa? Benci. Allah benci sama orang-orang yang merusak bumi ini. Mufsidin. Itu fi'li namanya. Berarti Allah punya sifat cinta. Allah bisa mencintai, Allah bisa membenci. Allah bisa marah, Allah bisa murka, Allah bisa ridha. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Dan Allah bisa murka. Allah sangat murka sama orang-orang Yahudi. Faba'u bighadabin minallah. Mereka kembali dengan membawa murka dan kemarahan dari Allah. Berarti Allah bisa murka, Allah bisa marah. Orang-orang yang tadinya mengedepan akalnya di hadapan nas ini, murka itu bukanlah artinya murka. Suka itu bukanlah artinya suka. Karena suka dan murka itu sifat-sifat yang ada pada makhluk. So, apa itu arti? Menurut mereka, ketika dikatakan Allah mencintai, berarti Allah menyediakan surga. Ketika dikatakan Allah murka, marah, berarti Allah menyediakan neraka. Surga dan neraka itu lawazimnya, konsekuensi dari suka surga, konsekuensi dari marah neraka. Tetapi menghapus sifat murka dan marah dari Allah itu satu kesalahan dalam berakidah. Itu kerja orang-orang Jahmiyah, kerja orang-orang Mu'tazilah. Dihapusnya sifat-sifat Allah itu karena selintas seolah-olah sama dengan makhluk. Padahal dulu Nabi menyampaikan sahabat tidak ada satupun yang terlintas di pikirannya sama dengan makhluk, karena pasti tidak sama. Maka bid'ah yang paling parah itu yang wajib kita tinggalkan, bid'atul i'tiqad, bid'ah dalam persoalan akidah. Jangan berakidah kecuali sebagaimana Nabi kita berakidah. Jangan berakidah kecuali seperti generasi terbaik yang dijamin akidahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kalangan sahabat-sahabat yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti penolakan istawa alal aras umpamanya, itu bukanlah istawa, berada di atas aras. Kenapa bukan itu artinya? Karena kalau begitu samalah kayak tadi,
Pertama, Allah punya arah. Kedua, Allah butuh kepada arasy. Alasan-alasan ini tidak pernah datang dari Rasul dan datang dari para sahabat. Lalu kalau bukan itu, apa artinya? Diartikan nanti, oh kalau begitu artinya istaula. Istaula menguasai, berkuasa atau menguasai. Karena Allah menguasai aras. Baik, kalau Allah menguasai aras, apakah yang dikuasainya hanya aras saja? Allah menguasai gunung-gunung enggak? Iya. Sekarang boleh enggak kita katakan Ar-Rahman istawa alal jabal. Jabal itu arti gunung. Allah istawa alal jabal. Berkuasa atau menguasai bukit-bukit. Boleh enggak? Enggak boleh. Laut kira-kira dikuasai Allah enggak? Laut Allah yang menguasai. Allah yang menundukkan laut itu. Kalaulah Allah tidak tundukkan laut itu kapal-kapal tidak bisa berlayar. Nah, boleh tidak kita katakan Ar-Rahman istawa alal bahar. Ganti aras tadi dengan bahar. Lalu artikan di situ menguasai. Tidak bisa. Maka ketika dikatakan istawa alal aras, Allah sedang menunjukkan kemuliaan aras itu sendiri. Yang hanya dimiliki oleh aras itu, dan tidak ada istawa kecuali hanya untuk aras. Dari segi maknanya kita paham tidak kira-kira ketika dikatakan Allah berada di atas aras? Paham tidak kita dari segi maknanya? Paham kita, cuma hakikatnya seperti apa ini yang bukan lagi menjadi tujuan dan tugas kita. Apakah seperti raja yang berada di singgasananya? Tidak. Inilah dulu yang dituduhkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, dituduhkan oleh Ibnu Battutah. Ibnu Battutah itu rahal, orang yang keliling dunia dia. Semua negara Islam dia kelilingi. Sampai dia ke Mongol sana itu, sampai dia ke tempat di mana Ibnu Taimiyah berada. Dibuatnya sebuah isu bahwa Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Allah berada di atas aras itu sama dengan raja yang berada di atas singgasananya. Yang kalau seandainya kursi digeser, maka raja akan jatuh. Padahal itu sama sekali tidak pernah ada datang dari keyakinan beliau. Karena keyakinan beliau tidak seperti itu. Sebab dia sangat meyakini laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Baik pada fi'li maupun pada zat. Kalau zat saya kira sudah sering kita untuk membahasnya. Guru-guru kita sebelumnya saya juga sudah dengarkan banyak yang sudah mereka sampaikan dan mudah-mudahan kita sudah paham, cuma tetap perlu diulang-ulang. Ini perlu diulang-ulang kajian akidah. Sang lain diulang-ulang ini apalagi kalau tidak diulang-ulang. Karena kata orang itu subuhat itu menyambar-nyambar katanya. Zat, banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan zat. Banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu merupakan keyakinan yang harus kita isbatkan dan harus kita imani. Tanpa banyak tanya. Karena kalau banyak tanya, itu bisa-bisa pada akhirnya kita meragukan. Ketika umpamanya Allah mengatakan menisbatkan sifat zat pada dirinya, umpamanya dua tangan. Kalau tangan awak kesendekohan, ada ruas-ruas jari. Sekarang Allah sebutkan untuk dirinya dua tangan. Dia mencela iblis ketika dia tidak mau sujud. Apa kata Allah? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya.
apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Apa sifat zat Allah yang ada pada ayat ini? Allah menisbatkan pada dirinya dua tangan. Kalau begitu Allah punya tangan? Berdasarkan ayat ini, iya. Coba apa? Ndak kau jawab. Ndak urusan awak. Dan jangan banyak tanya. Apa pertanyaan mereka? Itu apakah bagian dari anggota tubuh? Jarihah. Apakah bagian dari jarihah? Menyebut jarihah kepada Allah, tidak ada nasnya. Menyebutkan kata jisim, jisim itu artinya badan, kepada Allah, tidak ada nasnya. Maka jangan kita meyakini itu, karena tidak ada nasnya. Itu mustalahat yang muncul datang dari ahlul kalam. Deknya banyak tadi, banyak tanya tadi. Nya nama ahlul kalam nama. Kalam apa arti? Ada guru awak Martin kalam kan? Kalau menurut ambo kalam itu kan bersito. Jadi banyak bersito. Mencipua. Berdebat. Debat sana, debat sini, makanya kalam. Kalam itu kan berbicara. Tapi di antara sebab kenapa disebut ahlul kalam, karena di antara perdebatan yang krusial yang tidak pernah selesai itu tentang kalam Allah. Apakah kalam Allah makhluk atau tidak? Kata Mu'tazilah makhluk kalam Allah. Tapi ulama ahlu sunnah, ulama salaf, 4 imam mazhab, nyampe imam mazhab sama akidah. Mereka menerima, mengimani sifat-sifat Allah, percaya sepenuhnya sebagaimana Nabi dan sahabat percaya, dan mereka tidak ada satupun yang menyerupakan, karena memang Allah sendiri yang menolak keserupaan itu. Tidak ada di antara mereka yang mentakwil sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Istawa. Maka apa kata Imam Malik? Allahu mustawin ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di atas arasnya, wa ilmuhu fi kulli makan. Ilmunya ada pada semua tempat. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Dimanapun kita berada, Allah nampak. Tidak ada yang tersembunyi satupun bagi Allah. Tapi Dia sendiri mustawin ala arsy. Itu ungkapan dari Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad punya hal yang sama. Ini salah satu contoh. Saya bawakan buku Imam Ahmad. Ini yang ditulis oleh Imam Ahmad. Usulus Sunnah. Disarah oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin. Ini syarahnya. Tapi Usulus Sunnahnya adalah tulisannya Imam Ahmad. Jelas sekali akidahnya. Karena memang akidah itu tidak payah. Kecuali kalau awak yang memaya-mayakan. Banyak orang yang mempersulit dirinya dalam mengenali Allah. Padahal begitu mudah Allah menjelaskan tentang dirinya. Ambil jadi Quran, ambil di hadis, selesai. Imani tapi jangan samakan. Jika hadisnya sahih, terima. Itulah contoh tadi itu. Kita nanti akan melihat Allah di surga. Ada ayatnya. Wujuhun yawma idzin nadirah. Hari itu wajah orang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Berarti wajah mereka berseri-seri karena melihat wajah Allah. Oh, kalau begitu Allah punya wajah. Ini bagian dari sifat zat. Jawabannya, iya, punya, dia yang bilang. Nabi yang menyampaikan, Nabi meyakini. Apa bukti Nabi meyakini? Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah,
beri saya, izinkan saya nanti di hari akhir kelak untuk menikmati, memandang kepada wajahmu yang mulia. Kira-kira ketika Nabi mengucapkan doa itu, Nabi yakin tak Allah punya wajah? Kalau tak yakin, apa itu yang diminta dari Nabi tadi? Imani, jangan serupakan, jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya, itu wajah itu bagian dari anggota tubuh atau tidak? Itulah mulai itu. Sekali lagi, menyebutkan kata anggota tubuh, menyebutkan kata jisim kepada Allah, tidak akan pernah kita temukan pada ayat dan pada hadis. Kalau tidak ada, apa dia buat aja? Hanya akan membuat kita tersalah. Jangan-jangan akibatnya kita tidak mendapatkan minuman dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas datang nak minta minum, pergi kenang ni. Orang tak percaya Allah punya wajah harinya. Jangan-jangan menyebabkan menjadi orang yang terusir. Maka jaga baik-baik akidah kita, pelihara secara benar. Ini menentukan bagi kehidupan akhirat kita. Ini pondasi dalam kehidupan. Karena kita wajib mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu barulah nanti muncul pada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Kalau tadi bid'atul i'tiqad, ada nanti bid'atul ibadat. Bid'ah dalam persoalan ibadah. Secara sederhana kita bisa memahami begini. Memasukkan satu ketentuan menjadi sebuah syariat, menjadi sebuah ketentuan agama, tapi tidak ada dalilnya. Berarti itu sudah menjadi satu kesalahan. Wak buek-buek Tapi beda nanti ketika disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil. Kalau ada dalil, lalu para ulama berbeda dalam memahaminya. Mungkin saja terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan didasarkan kepada perbedaan mereka dalam memahami dalil umpamanya. Ini barangkali bisa masuk nanti kepada perkara ikhtilaf. Perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak hal-hal yang terjadi antara Abu Hanifah, antara Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik umpamanya, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i umpamanya. Banyak hal-hal yang terjadi. Ikhtilaf, masail khilafiyah, perbedaan yang terjadi. Kalau seperti itu, ya berarti tugas kita tinggal lagi untuk mencari bagaimana para ulama menjelaskan dan manakah kira-kira yang lebih kuat dari semua pandangan yang ada. Tetapi bukan sesuatu yang untuk dicela. Lain halnya nanti ketika ada persoalan-persoalan dijadikan sebagai sebuah ketentuan agama. Kamu mesti begini, kamu mesti begini. Mesti begini itu aturan agama. Jika tidak ada sama sekali landasannya, maka menjadi perkara bid'ah dalam beragama. Mesti ada dalil, mesti ada perintahnya. Kenapa dalam beribadah itu mesti ada perintah? Mesti ada dalil. Agar jelas siapa yang kita taati. Agar jelas supaya kita tahu siapa yang kita taati. Ketika datang 10 Muharram, alhamdulillah kita dimudahkan untuk berpuasa, puasa sunat. Ketika datang 9 Zulhijjah, ada perintah untuk mengerjakan puasa Arafah. Saat kita mengerjakan puasa Arafah pada hari ke-9 itu, yang kita taati siapa? Rasul, karena dia yang memerintahkan. Ketika kita setelah sholat Isya, sholat kita rawatibnya, apakah 2 rakaat atau berapa? Setidaknya 2 rakaat. Sekarang saat kita sholat itu, siapa yang kita taati? Rasul. Jadi nyaman kita beribadah karena ada yang kita taati. Sekarang, umpamanya masuklah 1 Muharram.
Kan tahun baru nih. Puasa kita atas nama puasa 1 Muharram. Siapa yang kita taati? Ada? Itu boleh dibuat? Kan elok sama Ustaz puasa. Tidak cik elok aja dah. Sesuai itu tidak? Di sini pentingnya. Jadi kenapa setiap ibadah mesti ada perintah, mesti ada dalil, supaya jelas siapa yang kita taati. Sekarang ada satu ketentuan. Setiap Jumat pertama di bulan Rajab, maka dilaksanakanlah sebuah solat. Apa nomor? Ragaib. Kalau kita kerjakan umpamanya, sekarang pertanyaannya, yang kita taati siapa? Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, berarti kita melakukan sesuatu tanpa ada yang kita taati. Itu siapa kan baik pahala? Karena kita tidak sedang mentaati Allah. Kenapa Allah sediakan pahala untuk kebaikan? Nyuwa. Maka merubah-rubahnya, jangan-jangan yang kita dapat bukan pahala. Sekedar baik, tidak bisa. Kalau saya minta tukang untuk buat rumah, saya suruh dia buat rumah. Tolong bangunkan rumah untuk saya, posisi jendelanya di sini, buat jendelanya 2. Ini diubah, buat 3 jendela deh. Apa dek 3? Ini contoh tuang sodok ini ustaznya. Bisa dan tembak. Tulai kan dan bayi upah. Nah, dan bayi upah. Dan semua bongkar pindah ke me. Tapi di akhirat tidak ada cerita bongkar soalnya. Di akhirat kelak tidak ada kesempatan membongkar. Tidak cendeko doanya Rasul. Tidak cendeko dan suaranya Allah Ta'ala. Bongkarnya. Tidak ada dong. Maka sebelum kono suwa bongkar, yang biula deh kini. Kok 2 jendelanya buat 2? Nyampe yang kini banyak sedonya, ndak bisa dulu. Kan itu banyak alasan kini. Nyelok Pak Ustaznya cuma itu uang sedo kininya. Ndak bisa. Persoalan ibadah bukan karena seperti itu orang semuanya. Persoalan ibadah serahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. A-nya A, B-nya B. Kalau kita robah, masuk dalam kategori ahdatsu ba'dak. Engkau telah merubah-rubah agamanya. Jangan-jangan nanti di akhirat tertolak dari telaganya dan tidak mendapatkan minuman dari beliau. Betapa ruginya hanya gara-gara ikut-ikut dek conde itu yang sodo, hanya karena ikut-ikutan itu ternyata kita tidak mendapatkan minuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati billah, hadis kita pada malam hari ini luar biasa, betul-betul harus kita pahami secara baik supaya kita tidak keluar, supaya kita tidak menjadi orang yang terusir. Karena Nabi sendiri nanti akan mengatakan suhkan. Tadi lecik malaikat dia mau halaunya. Nabi protes, apa dia halau malaikatnya? Umat dan rumahnya. Pada akhirnya Nabi pun ternyata ikut malau. Suhkan liman ghayyara ba'di. Celaka bagi orang-orang yang telah merubah-rubah agamaku sepeninggalku. Maka menjadikan satu ketentuan, umpamanya ketentuan zaman, ketentuan tempat, ketentuan sifat. Dulu Syekh Utsaimin dalam sebuah majelis dia pernah memberikan penjelasan ada 6 ketentuan yang tidak boleh kita tetapkan pada agama ini kecuali dari Nabi. Di antaranya takhsisuz zaman, mengkhususkan masa-masa tertentu sebagai waktu untuk beribadah. Itu mesti dari Nabi.
Kalau awak sendiri yang membuat-buat, tidak bisa. Kenapa Senin Kamis menjadi ibadah untuk berpuasa? Karena dari Nabi. Itulah contoh tadi itu. Kenapa 10 Muharram, 9 Zulhijjah, dan Ayyamul Bid umpamanya? Karena Nabi yang. Tapi ketika awak buat sendiri masa tertentu, buat masa-masa tertentu dan dijadikan sebagai sebuah ketentuan syariat untuk mendapatkan pahala taqarruban ilallah, bu yang lain membuat, berarti menjadi satu kesalahan yang tidak boleh dan wak taati. Itu untuk zaman. Tempat juga seperti itu. Kenapa kalau kita masuk masjid ada tahiyat? Masjid itu tempat yang mulia. Kenapa? Nabi nyebut. Iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, jangan langsung duduk kecuali sholat dulu dua rakaat. Berarti ada arahan dari Nabi. Saat kita kerjakan yang kita taati Rasul, maka tempat yang ada nas seperti tadi sebagai sebuah ibadah. Kini sholat di lapangan, ada tahiyat lapangan, kan elok rumah, cuma yang tidak elok, tidak ada kan? Berarti jangan dibuat-buatkan. Jadi banyak dijelaskannya, termasuk takhsisul wasf. Ada sifat yang kita tetapkan sendiri. Umpama tidak boleh kurban dengan yang betina. Nah, ini kalau kayak kurban lagi. Boleh tidak kita mengatakan seperti itu? Tidak boleh kurban dengan hewan yang betina. Topik atau salah? Karena kita sudah mengkhususkan satu sifatnya. Atau kok nak berkorban kambing, yang warna hitam. Berarti yang warna putih? Maka yang begini-begini, itu namanya taksis. Mengkhususkan waktu, tempat, sifat, cara, jumlah. Ada satu lagi. Dijelaskan oleh beliau, contohnya masing-masing. Berarti tidak mesti kita memandai-mandai dalam beribadah. Sebenarnya ya kita cukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Dah selamat kita. Andaikan kita tidak mengerjakan yang lain selain daripada itu, cukup sudah. Ini memang itu tindakan awak yang awak kerjanya. Dan yang datang dari beliau itu semuanya insya Allah mudah-mudah dan semua bisa kita laksanakan. Nah, jadi di sini juga saya ingin mengingatkan, bedakan nanti persoalan yang sama sekali dia tidak punya nas-nas dengan hal-hal yang barangkali diperselisihkan. Karena kalau ada nas yang diperselisihkan, itu tidak akan selesai dua bantah-bantahkan dulu. Tarwih itu 8 atau 23. Tidak akan selesai. Nya kalau selesai, kalau bisa selesailah selesai dari Imam Syafi'i. Nyocodiaknya kalau bisa selesai sudah diselesaikan oleh mereka, maka kita tengok pada riwayat yang ada 8 kah 23 kah, ternyata dalam catatan sejarah Umar bin Abdul Aziz khusus untuk masyarakat Madinah membolehkan tarwihnya ketika itu 36 seperti yang ditulis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim. Ada Syekh Atiyah Muhammad Salim, dia punya buku kecil Salatut Tarawih Munzu Al-Fi'am fil Masjidin Nabawi. Sejarah salat tarawih 1000 tahun di Masjid Nabawi. Dibuatnya sejarah itu, mulai dari Nabi, terus Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang. Buatlah beliau. Nah, untuk hal yang seperti ini kita tinggal mengikuti yang manakah kira-kira yang memang diterjih atau dikuatkan oleh para ulama yang ada, dan ketika ada yang berbeda
itu sesuatu yang memang perlu untuk saling menghormati, saling menghargai. Lain halnya ketika memang dibuek-buek tapi tidak ada sama sekali alasan. Itulah contoh banyak ini. Solat tertentu macam-macam, zikir-zikir tertentu, selawat tertentu dianggap pula lebih afdal dari zikir yang diajarkan oleh Nabi. Baca-bacakan dalil bekak. Afdalul zikri apa? La ilaha illallah. Apa arti afdalul zikri? Tidak zikir yang paling baik. Tapi bagi orang sufi, itu zikir yang awam. Itu zikir orang biasa. Yang afdal tuh, yang sampai makom tertentu, apa kok tinggi Allah aja lah. Allah, Allah, Allah. Kalau lah tinggi lo baru itu makom lah, tinggal huwa. Lailo tinggi baru itu lah, hu aja lah. Hu. Iko lepon, nah dia jodoh Nabi lah. Kalau tinggi baru itu lah, enggak berzikir lah. Lantok aja lah. Bahkan banyak yang Nabi mengatakan afdalu zikri, Quran juga mengatakan zikir yang paling baik la ilaha illallah. Tiba-tiba dirubah. Nan cone-cone iko jadi ikut juga. Kita khawatir andaikan kita tidak bertobat dari kesalahan ini sampai di akhirat ternyata kita kena usir dari telaganya Rasulullah. Betapa ruginya kalau kita diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama tadi murtadin, kemudian ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Dengan penjelasan-penjelasan seperti tadi. Bid'atul i'tiqad atau bid'atul ibadat, baik dalam persoalan ibadah. Ini yang bisa kita dapatkan. Ada penjelasan yang lain juga dari ulama yang lain, termasuk diantaranya al-munafiqun. Yang diusir termasuk diantaranya juga adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik berarti orang-orang yang Islam itu hanya ada di lisannya saja, tapi tidak ada pada hati. Ada yang mengatakan seperti itu. Ibnu Abdil Bar itu mengatakan semua bentuk al-bid'ah, baik dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, dan perbuatan ahlul ahwa yang lainnya, itu masuk ke dalam ancaman yang disampaikan oleh Nabi pada hadisnya tadi. Karena kata ahdasu itu benar-benar umum, mereka melakukan hal-hal setelah kamu meninggal. Nah, di situ ternyata penjelasannya oleh para ulama cukup luas. Mudah-mudahan semua kita terpelihara dari semua bentuk penyimpangan itu, sehingga nanti kita berhak untuk mendapatkan minuman yang nikmatnya nggak bisa kita bayangkan sekarang. Hanya nanti kita bisa tahu betapa manisnya. Dia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Itu sifat yang disampaikan pada berbagai riwayat untuk minuman yang ada pada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati fillah, saya kira biar tidak terlalu lama sebelum disuruh selesai maka lebih baik menyelesaikan sendiri. Tapi sebelumnya jika ada pertanyaan, nyala jam 8:15. Jika ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berarti tidak ada. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Terima kasih atas amanah yang diberikan untuk mengisi. Ini sebenarnya jadwal yang tertunda karena sebelumnya sudah terjadwal di sini, cuma lupa kalau seandainya berbenturan dengan jadwal yang lebih dahulu waktu itu di Islamik kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah
kita bermajelis, dan teruslah bermajelis. Karena majelis, sebelum kita sampai ke majelis itu sendiri, kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Jangankan setelah kita duduk di majelis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.